guys, kembali lagi bersama gue di Sakahayang Review. By the way, apa kabar kalian para penonton setia Sakahayang? Kita lanjut ke film Paranormal Activity selanjutnya, yaitu The Mark Advance tahun 2014. Meskipun MC-nya beda, tapi cerita di film ini masih berkaitan dengan film sebelumnya. Oke lah, daripada kelamaan, mending kita langsung saja ke pembahasannya. Dan jika kalian suka dengan channel ini seperti biasa, langsung klik aja biar gak ketinggalan video menarik lainnya dari Sakahayang. Film ini diawali dengan sebuah vlog acara wisuda yang direkam oleh sebuah keluarga pada tanggal 12 Juni tahun 2012. Dalam video itu, seorang mahasiswa Cumalude bernama Oscar hanya berharap jika 19 juta lapangan pekerjaan yang dijanjikan oleh pemerintah bukanlah hoaks semata, karena para pejabat itu sejatinya dipilih, bukan di lotre. My brother did fall asleep. I bet with the babas, exactly. Setelah acara selesai, keluarga ini langsung memberikan selamat atas kelulusan Jesse meskipun dengan IPK zona degradasi. Hingga setelah sesi foto bersama keluarganya, si Sohib bergaya Linkin Park bernama Hector langsung mengajak Jesse berfoto bareng. Singkat cerita, di hari pertama menjadi pengangguran, Jesse yang gabut terlihat melakukan vlog di area komplek yang dihuni oleh para imigran dari negara Meksiko. Fuck, where's the zoom in? I'm gonna take you up to my pad right now. Sexy beat. Oh, fuck, man. Anyway. Sekembalinya ke kontrakan, Jesse memberitahu para pemirsa jika saat ini dirinya tinggal bersama ayah, kakak, dan juga neneknya. Sementara ibunya sudah lama meninggoy ketika melahirkan dirinya. Di tengah kegiatan vlog, si ayah yang bernama Pedro Exemple meminta putranya untuk segera mencari gawe dan jangan malu-malu main kamera. Hingga setelah si ayah pergi, Jesse pun heran saat mendengar suara ah-ahan dari kamar neneknya. Dikira sedang ngapain, rupanya neneknya yang bernama Irma sedang latihan mengocok menggunakan dumbbell. Di keesokan harinya, duo pengangguran ini terlihat akan membuat video jejek kesan. Bukannya keren, Hector yang mubui malah mendapat luka baret dan pegalinu. Di saat itu pula, sontak mereka pun kaget saat mendengar suara keributan dari rumah tetangganya. Sungguh malang, meski sudah lulus dengan Cumalude, namun Oscar yang masih nganggur malah sering bertengkar dengan keluarganya. Di malam harinya, Jesse pun heran saat mendengar suara dari ventilasi yang berasal dari kontrakan keluarganya Oscar. Dirasa ada yang sedang gabrutan, mereka yang kepo berniat mengintipnya menggunakan kamera gonub. It's still going down the vent. Entah rezeki anak bangor atau apa, Hector pun melongo saat melihat seorang kewes langsing mematung dengan kondisi tanpa skin. Dan entah apa maksudnya, Hector pun heran saat melihat tetangganya yang bernama Ceana membuat simbol di perut si kewes menggunakan darah. Takut ketahuan, mereka pun langsung menarik kameranya. Singkat waktu, di malam berikutnya, mereka pun heran saat melihat banyaknya skuad polisi yang datang ke kontrakan ini. Hingga sesaat kemudian, tim kepolisian yang akan melakukan penyidikan meminta para penghuni kontrakan untuk masuk. Seketika Jesse pun kaget saat melihat tim kepolisian menemukan sesosok jasad kewes subur di dalam kontrakan Oscar. Kira-kira apa yang sebenarnya terjadi? Di keesokan harinya, setelah nyercing di Mbah Bugel, mereka pun syok parah saat melihat berita jika jasad semalam merupakan bibinya Oscar yang bernama Ceana. Dan diduga dihabisi oleh Oscar sendiri. Dirasa ada yang salah, Jesse berencana mengajak Hector untuk menyelinap ke TKP dan mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Mendengar hal itu, seorang anak RT bernama Mary langsung memperingatkan Jesse untuk jangan gegabah. Akan tetapi, Mary diminta untuk tenang karena mereka sudah berpengalaman dalam hal mamalingan.
What just that? What just that? Another light? Hingga di malam harinya mereka pun benar-benar nekat memasuki TKP menggunakan jalur belakang. Setelah berhasil masuk, mereka langsung melakukan penyidikan ala-ala detektif borongan. This garlic? Go check it out. Man, you go. Di tengah penelusuran, mereka pun mendengar suara orok dari dalam kamar. Did she have a baby? No. Here, Hector, get your phone. Ternyata cuman boneka, namun mereka pun merasa ngeri saat menemukan banyaknya alat-alat kopet di kamar ini dan juga kaset-kaset VHS dengan judul Christy dan Kathy. Dirasa gak penting, mereka langsung melanjutkan penelusuran. Namun sesaat kemudian, Jesse pun kaget saat menemukan banyaknya bekas darah yang berceceran di mana-mana dan juga buku harian milik Ceana. Dirasa sudah cukup, mereka yang ketakutan bergegas keluar dari kontrakan ini. Di keesokan harinya, Jesse langsung menunjukkan buku harian milik Ceana yang ia temukan. Melihat simbol yang tidak asing, Hector berkata jika Ceana sempat menggambar simbol tersebut di tubuh seorang gadis misterius. Hingga setelah mengecek buku tersebut, mereka pun menduga jika selama ini Ceana merupakan anggota sekte sesat. Namun untuk Oscar, ia pun dinyatakan sebagai buron oleh tim kepolisian. Di keesokan harinya, Hector yang melihat Jesse masih molor berniat melakukan sesuatu. Setelah dibangunkan, Jesse berkata jika barusan dirinya bermimpi aneh, di mana ia seolah dikepung oleh wanita-wanita sepuh. Dirasa gak elit mimpi di gengbeng nini-nini, Hector mengajak Jesse untuk nongkrong. Namun seketika Hector kaget saat melihat bercak darah di kasur Jesse. Dan entah apa yang sebenarnya terjadi, Jesse pun syok parah saat menyadari tangannya tiba-tiba mendapat luka kokopan yang cukup ekstrim. Tapi seperti yang kita tahu, luka tersebut sama persis dengan luka kokopan di tubuh Kathy. Saat sedang sarapan, kakaknya Jesse yang bernama Rita tidak bisa menahan tawa saat melihat gambar titit mini di pipi adiknya. Stop making excuses. Singkat waktu, setelah seharian bermain basket, Jesse yang merasa haus berniat membeli minuman. Namun sesaat kemudian, Hector pun panik saat dihampiri dua anggota ormas bernama Toretot dan Dayat. Kemudian, Toretot yang sok keras meminta Jesse untuk menyerahkan hartanya. Lah, seketika Hector tercengang saat melihat Jesse tiba-tiba memiliki kekuatan super dan mampu melemparkan dua ormas tadi seperti bola plastik. Dude, let's go. Hey, what? What happened? Dude, let's fucking go. Di keesokan harinya, Jesse berniat memperlihatkan kekuatan barunya pada Hector. Bagaikan rinto gravitasi, Hector pun tercengang saat Jesse mampu melayang dan menahan gravitasi. Dirasa masih kurang, Jesse langsung menunjukkannya lagi. Tak mau kalah, Hector berniat untuk mencobanya. Dirasa sudah setara Superman, Jesse mengajak Hector untuk membuat konten ekstrim. Namun setelah diupload, netizen yang budiman malah menganggap semua itu hanyalah settingan semata. Di malam harinya, Jesse dan Hector berniat mencari cewek-cewek bangor dengan mengikuti sebuah pesta yang digelar di RW sebelah. Lantas tanpa banyak basa-basi, mereka langsung mendekati dua kewes bangor bernama Penny dan Renata. Saat malam semakin larut, mereka yang berhasil menggait para kewes berniat membawanya ke rumah untuk dihajar sampai pagi. Tapi suenya, meski sudah jam 2 malam, si nenek ternyata masih begadang. Dirasa tanggung, mereka pun nekat mengajak para kewes untuk bermaksiat di kontrakan bekas TKP pembunuhan. Dude, are you serious right now?
Lady that used to live here, she got murdered. Meskipun agak ngeri, Jesse meminta Hector untuk membawa Renata, sementara ia akan membawa Penny. Okay, goodbye. You wanna come? Yes, okay. Penelope? Seketika cacing Jesse berontak saat melihat keseksoyan Penny, dan tanpa berlama-lama Penny langsung beraksi asalkan Jesse membelikannya tiket nonton Smackdown. Namun saat akan dimulai, Jesse pun panik saat dirinya lupa membawa balon gabrut. I'll be back. Saat Jesse tak kunjung kembali, Penny pun kaget saat mendengar suara gedebruk yang berasal dari lantai kamar. Sungguh tanpa diduga, ternyata selama ini Oscar bersembunyi di dalam basement rahasia. Hingga saat Jesse kembali, cacingnya langsung lemas saat Penny sudah tidak ada di tempat. Hello? Hector, stop messing around, man. Sontak Jesse pun kaget saat melihat Oscar dengan rupa yang mengerikan. Kemudian Oscar mengungkapkan jika dirinya terpaksa menghabisi Ceana yang telah menjadikan tubuhnya sebagai inang iblis, dan satu-satunya cara untuk melepaskannya yaitu dengan mendiskon umur sebelum melukai orang-orang tak berdosa. Ia pun meminta Jesse yang juga sudah ditandai untuk melakukan hal yang sama. Oh my god, betapa syoknya mereka saat melihat Oscar tewas mendiskon umur. Yo, see his eyes? Yeah. Look. Okay, well, he had the same mark that I do. Di hari berikutnya, setelah melihat rekaman semalam, mereka yang penasaran berniat mengecek basement di rumah Ceana. Bisa kita lihat jika basement ini telah dijadikan tempat ritual oleh Ceana. Di saat itu pula, mereka pun kaget saat menemukan foto-foto Jesse dari sejak orok hingga remaja. Tak cuma itu, Jesse pun menemukan foto mendiang ibunya ketika sedang mengandung. Dalam foto itu, si ibu berfoto bersama Ceana dan juga Lois yang kita tahu merupakan neneknya Katie dan Christine. Dan rupanya selama ini ibunya Jesse merupakan korban sekte yang berhasil didoktrin untuk mengandung anak laki-laki. Di saat itu pula, Jesse yang penasaran berniat memperlihatkan foto tersebut pada keluarganya. Sepulangnya ke rumah, si kakak pun kaget saat Jesse mengatakan jika mendiang ibunya pernah memiliki hubungan dengan sekte sesat. Dan setelah diingat-ingat, Rita mengungkapkan jika dulu ia pernah melihat ibunya sering bertemu dengan seorang wanita misterius. Mendengar hal itu, si ayah yang tidak mempercayai mimistisan meminta Jesse untuk berhenti mengadi-ngadi. Singkat waktu, Jesse yang terbangun tiba-tiba merasakan sesuatu yang aneh pada tubuhnya. Oh my god, dikira kelilipan Chile. Jesse pun heran saat dirinya kelilipan bulu jembat yang begitu panjang. Lalu tiba-tiba seketika Jesse syok parah saat melihat bayangan dirinya dengan wujud yang mengerikan. Lantas apakah Jesse akan baik-baik saja? Beberapa hari kemudian, akhirnya mereka pun berhasil menemukan kediaman sepupunya Oscar yang bernama Arturo guna menanyakan kondisi Oscar sebelum meninggoy. Sambil menunjukkan clipping-clipping yang sempat dikumpulkan Oscar, Arturo berkata jika dirinya pernah mendengar pengakuan jika Oscar merupakan anak yang sudah ditandai sejak masih dalam kandungan untuk ditumbalkan pada iblis, di mana ibunya Oscar yang hidup dalam kemiskinan pernah ditawari sesuatu oleh dua wanita misterius. Merasa kisah hidup Oscar senasib dengan dirinya, Jesse mengajak teman-temannya untuk pergi. Di hari berikutnya, Mary pun khawatir saat melihat kondisi Jesse yang semakin pucat dan lesu. Lantas, Jesse yang putus asa memberi wasiat jika sesuatu terjadi pada dirinya, ia ingin Mary dan Hector mengajak keluarganya pergi sejauh mungkin.
Di keesokan harinya, Hector yang ingin mengecek kondisi Jesse langsung kaget saat melihat tingkah laku sahabatnya ini yang mulai berbeda. Tak cuma itu, Jesse meminta Hector untuk pergi dan jangan lagi menemuinya. Di siang harinya, Hector bersama Mary akhirnya sepakat untuk menemui seseorang yang katanya pernah berurusan dengan sekte ini. Sign of the midwives. They're a coven. Ternyata wanita cantik ini adalah Ellie yang merupakan putrinya Christine di film Paranormal kedua. Mendengar kisah yang menimpa mereka, Ellie langsung memberikan semua hal yang ia tahu mengenai sekte yang dianut oleh neneknya. And the other kid, got him up. Their body, so he's fighting it off. Di malam harinya, Hector dipanggil oleh Irma karena saat ini Jesse semakin bertingkah aneh. Dude, Jesse. Jesse. Seketika Hector panik saat melihat Jesse menggunakan kekuatan telekinesis untuk melukai acu piaraannya. Setelah menyelamatkan si acu, Irma berniat melakukan ritual pengusiran jurig dengan menggunakan media telur sekilo 32.000, di mana ritual ini merupakan saran dari Ellie. Jesse! What's wrong? Just Just shut up! Dirasa situasi sudah aman, Hector yang penasaran berniat mengecek keadaan sahabatnya, dan untungnya Jesse hanya mengalami pingsan saja. Di keesokan harinya, setelah membuat Jesse sedikit tenang, Irma meminta Hector untuk menunggu sebentar. Namun tak lama setelah Irma pergi, Hector pun heran saat mendengar suara gedebruk dari ruangan lain. Loh, kok hilang goblok? Irma! Irma! Jesse! Yo, Jesse, you alright, man? Oh my god, betapa syoknya Hector saat melihat wanita setua ini tewas dijorokin Jesse dari tangga. Di malam harinya, setelah tim kepolisian melakukan evakuasi pada jasad Irma, Hector memberitahu jika saat ini Jesse hilang entah kemana. Teringat dengan lokasi yang ditunjukkan oleh Ellie, Mary merasa jika saat ini Jesse sudah berada di tempat tersebut. Tak ingin membuang waktu, mereka pun sepakat untuk OTW. Are we not gonna talk about Dude, this? what's there to talk about, girls? What's his dad gonna do? What are we doing? We don't even know what the Suwe sekali, tiba-tiba saja mobil mereka mengalami mogok. Tapi di saat itu pula, mereka pun melihat Jesse di tengah jalan dengan tingkah yang aneh. Let's get up. Let's get up. Hector! Hector! Untung saja Hector masih sempat diselamatkan oleh Mary. Sesaat kemudian mereka pun bergegas membawa Jesse pulang ke rumah. Setelah ditabrak mobil anggota sekte, Jesse pun berhasil diculik. Beberapa saat kemudian, mereka yang tak punya cara lain berniat meminta bantuan Artuto untuk melakukan cara kekerasan. Dengan persiapan ala-ala geng balas GTA, Artuto dan rekannya bersiap untuk menghadapi kenyataan. Rupanya, rumah ini adalah kediaman nenek Lois, si ketua sekte sesat. Lantas sambil menunggu Santo membobol pintu, Artuto mengajak yang lainnya untuk mengecek keadaan sekitar.
Dan mereka pun langsung panik saat tiba-tiba diserang oleh anggota sekte sesat yang berani mati. Melihat Santos sudah meninggoy, Hector berniat mencari cara untuk keluar dari tempat ini. Seketika Hector panik saat menyadari Mary hilang entah kemana. Arturo? Marisol! Where are you? Marisol! Marisol! Betapa lemasnya Hector saat melihat Mary tewas dibanting dari atap. Di tengah kepanikan, Hector yang terjebak berusaha menenangkan Jesse untuk sedikit cemitan alias break sebentar. Open the door! Entah apa yang sebenarnya terjadi. Tiba-tiba saja Hector terlempar ke masa lalu setelah melewati sebuah pintu yang aneh. Dan ternyata rumah ini adalah rumah Mike dan Katie di tahun 2006. Dan kini Hector pun heran saat melihat seorang gadis tobrut bertank top putih dan celana gemes yang ternyata adalah Katie. Hello? Rupanya seperti inilah insiden yang terjadi pada Mike di sequel pertamanya. Saat Mike dihabisi, Hector yang panik berusaha untuk kabur. Malang sekali Hector pun harus tewas di masa lalu setelah diserang oleh Jesse yang kerusupan. Kira-kira siapakah wanita yang membawa kamera tadi? Apakah nenek Lois? Padu oleh bagong, karena film pun sudah berakhir. Bagaimana? Film yang cukup mengerikan bukan? Tak ada yang perlu dijelaskan lagi karena semuanya sudah jelas. IMDb untuk film ini adalah 5,1. Mungkin sini saja review dan pembahasan film Paranormal Activity. Jangan lupa like dan subscribe supaya kalian tidak ketinggalan jika ada video menarik lainnya dari Sekayang. Thanks for watching and see you next video. Bye bye.